Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Savitri dari kelas 12 MIPA 4. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis tanggung jawab. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Berikut jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab pada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini bukanlah untuk main-main, senda gurau atau tanpa arah dan tujuan. Namun manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini diciptakan untuk suatu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan manusia dalam sistem penciptaannya adalah sebagai hamba Allah yang bertugas mengabdi kepadanya. Kedudukan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Akan tetapi, penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sesuatu kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil. Ibadah yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah mencakup ibadah yang dalam bentuk umum maupun khusus. Ibadah dalam bentuk umum ialah melaksanakan ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, mencakup segala macam perbuatan, tindakan, dan sikap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ibadah dalam bentuk khusus atau mahdah yaitu berbagai macam pengabdian kepada Allah yang bentuk dan cara melakukannya sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri yaitu menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral tetapi juga manusia pribadi. Karena merupakan seorang pribadi, maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, dan berangan-angan sendiri. Sebagai perwujudan dari pendapat, perasaan, dan angan-angan itu, manusia berbuat dan bertindak. Dalam hal ini, manusia tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, sebagai seorang pelajar, kita haruslah mengerti dan menyadari posisi kita untuk senantiasa belajar dan mengerjakan segala pekerjaan rumah dengan penuh dedikasi. Karena hal-hal seperti itulah yang akan memengaruhi kesuksesan kita sendiri pada akhirnya. Hal-hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan orang lain, karena yang menentukan jalan hidup kita, masa depan kita adalah kita sendiri. Yang ketiga ada tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami, istri, ayah, ibu, anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, dan kehidupan. Misalnya seorang anak memiliki tanggung jawab kepada keluarganya untuk selalu menjaga dan melindungi nama baik keluarganya setiap saat dengan cara bertindak dan berperilaku dengan sopan dan santun sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Yang keempat ada tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya.
dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri dan harus bermasyarakat dengan individu lainnya. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam masyarakat. Misalnya, tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kelima, ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Dapat kita ketahui, tanggung jawab terhadap lingkungan adalah sikap atau perilaku tentang kewajibannya menjaga, mencintai, dan melestarikan alamnya. Berikut beberapa contoh tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah di sembarangan tempat, terutama di sungai. Hal itu akan mengakibatkan banjir dan pencemaran air sungai. Yang kedua, mengolah hasil limbah yang dapat diolah kembali, seperti plastik dan botol-botol bekas yang dapat dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Langkah tersebut dapat mengurangi limbah yang terdapat di lingkungan sekitar kita yang dapat mengurangi pencemaran tanah. Yang ketiga, menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan cara yaitu rutin mengadakan gotong royong. Kegiatan ini membuat lingkungan sekitar menjadi bersih, asri, dan pastinya terhindar dari penyakit. Yang keempat, menanami tanaman pada lahan yang kosong agar oksigen tetap melimpah. Yang kelima, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini. Dan menurut saya masih ada banyak lagi contoh-contoh dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan yang dapat kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Yang terakhir ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Suatu kenyataan lagi bahwa setiap manusia, setiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Dalam bermasyarakat, untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama, maka diadakannya kegiatan berbangsa dan bernegara, di mana masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk negara, yakni menjaga persatuan dan kesatuan negara dengan mengikuti hukum dan tata tertib berbangsa dan bernegara yang diterapkan di negara tersebut. Demikianlah presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.